Baik, perkenalkan nama saya Anggarino Sumarolete, NIM 2019 520010. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai ekonomi teknik. Yang pertama, laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan terdapat analisis ekonomi teknik, pengambilan keputusan, dan prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Untuk bagian pertama, untuk prinsip pengambilan keputusan. 1. Gunakan suatu ukuran yang umum. 2. Perhitungan hanya perbedaan. Yang ketiga, evaluasi keputusan yang dapat dipisah. Yang keempat, ambil sudut pandang sistem. Yang kelima, gunakan perencanaan yang ke depan yang umum. Berikut proposal teknik. Proposal teknik adalah suatu usulan maupun rancangan dari suatu aktivitas kegiatan atau penelitian yang memerlukan dukungan dari individu atau kelompok, baik secara umum maupun formal. Berikut laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Isi laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, arus kas atau cash flow. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Yang kelima, laporan operasional. Laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan. Yang keenam, catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo tahunan plafon. Yang berikut sifat laporan keuangan. Yang pertama, bersifat historis. Yang kedua, bersifat menyeluruh. Yang berikut cash flow atau aliran uang atau arus kas. Cash flow adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas untuk suatu perusahaan dalam waktu periode. Fungsi cash flow. Yang pertama, fungsi dari cash flow secara umum yaitu melihat aliran uang yang terjadi pada berbagai waktu. Berikut cash flow mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi likuiditas, yang kedua fungsi anti-inflasi, yang ketiga fungsi capital growth. Yang keempat, cash flow proyek. Aliran uang yang berhubungan dengan suatu proyek dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama initial cash flow, yang kedua operational cash flow, yang ketiga terminal cash flow. Penyusunan cash flow. Langkah-langkah dalam penyusunan cash flow yaitu menentukan minimum uang, menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran. Berikut menyusun perkiraan kebutuhan dana dari hutang yang dibutuhkan untuk menutupi defisit kas dan membayar kembali pinjaman dari pihak ketiga. Berikut menyusun kembali keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas final. Diagram cash flow. Yang pertama, terdapat garis waktu. Asumsikan periode diskrit. Konversikan akhir periode arus kas terjadi pada akhir periode. Berikut waktu 0 sama dengan sekarang atau saat ini. Waktu 5 atau akhir periode kelima. Depresiasi. Depresiasi adalah penyusutan nilai fisik atau decrease in value barang dengan berlalunya waktu dan penggunaan berdasarkan umur ekonomis aktual atau aset sampai umur rencana tertentu dengan mempunyai nilai buku. Penurunan atau penyusutan nilai pasar. Penurunan nilai pakai atau kegunaan. Penurunan alokasi konsumsi penggunaan umum. 2. Dapat didepresiasi jika memenuhi ketentuan. Yang pertama, A. Harus digunakan dalam bisnis atau menghasilkan pendapatan. B. Harus mempunyai umur efektif yang dapat ditentukan. C. Sesuatu yang dapat dipakai sampai rusak, diperbaiki menjadi tidak dipakai.
D. Bukan merupakan barang inventory atau stok dalam perdagangan atau barang investasi. Berikut barang berwujud. Yang pertama, barang pribadi. Yang kedua, barang real. Barang tak berwujud. Yang kedua, barang tak berwujud. Contohnya, misalnya cipta atau paten. Metode depresiasi. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line metode. Yang kedua, metode keseimbangan menurun atau declining balance metode atau double declining balance metode. Yang tiga, metode jumlah angka tahun atau sum of the year digits metode. Yang keempat, metode unit produksi atau unit of production metode. Berikut future value dan present value. Jadi future value adalah metode perhitungan pada suatu nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima dan dibayarkan pada masa sekarang dengan perhitungan tingkat bunga dari nilai uang tersebut setiap periode selama jangka waktu tertentu. Berikut present value merupakan besarnya jumlah nilai uang pada awal periode atas dasar tingkat tertentu dari jumlah uang yang baru akan diterima dalam beberapa periode yang akan datang. Berikut NPV dan IRR metode. Net present value atau NPV merupakan metode yang menghitungkan selisih antara manfaat atau penerimaan dengan biaya atau pengeluaran. Net present value banyak digunakan dalam penganggaran modal untuk analisis profitabilitas dari sebuah proyek ataupun proyek investasi. Berikut internal rate of return atau IRR. Dalam dunia keuangan kita sering kali hadapan dengan istilah yang harus dicari beberapa hasilnya. Kita untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan, keuntungan atau kerugian dan lain sebagainya. Berikut bunga. Tingkat bunga adalah rasio dari bunga yang dibayarkan terhadap induk dalam suatu periode waktu dan biasanya dinyatakan dalam persen dari induk. Yang kedua, jenis bunga. Yang pertama, bunga biasa atau sederhana, simple interest. Yang kedua, bunga majemuk atau berlipat. Berikut perhitungan bunga. F per P dan P per V, P per A dan A per P, F per A dan A per E, P per G dan A per G. Rumus perhitungan bunga. Yang pertama, I merupakan suku bunga per satuan waktu, E jumlah satuan waktu atau periode, P present value prinsipal pokok atau jumlah uang pada saat sekarang ini, F sama dengan future value, A sama dengan annual payment, G gradient series, SFF sinking one factor, CRF capital recovery factor. Berikut tabel bunga. Rumus bunga tersebut yang ada tanda kurung disebut faktor bunga yang nilainya dapat dicari dalam tabel bunga dengan harga suku bunga I dan periode yang sesuai. Jika perlu, penggunaan cara interpolasi untuk menghitung faktor yang tidak terdapat suku bunganya dalam tabel jika I dalam pecahan desimal. Berikut inflasi dan deflasi. Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Berikut sebab timbulnya inflasi. Yang pertama, jumlah uang yang beredar terlalu berlebihan sehingga melebihi keuntungan. Kedua, tradisi masyarakat yang bersifat konsumtif sering mengimpor barang. Yang ketiga, terjadinya bencana alam. Empat, terjadi. Berikut jenis-jenis inflasi. Yang pertama, berdasarkan pada tingkat inflasi. Pertama, inflasi ringan. Yang kedua, inflasi sedang. Yang ketiga, inflasi berat. Yang keempat, inflasi hiperinflasi. Yang kedua, berdasarkan penyebabnya. Pertama, inflasi permintaan agregat.
Yang kedua, inflasi biaya. Yang ketiga, berdasarkan asal inflasi. Yang pertama, inflasi dari dalam negeri. Yang kedua, inflasi dari luar negeri. Apa cara mengatasi inflasi? Yang pertama, kebijakan moneter. Yang kedua, kebijakan fiskal. Yang ketiga, kebijakan moneter. Yang kelima, dampak inflasi terhadap perekonomian masyarakat. Yang pertama, dampak inflasi terhadap perekonomian secara umum. Yang kedua, dampak inflasi terhadap perekonomian secara khusus. Berikut metode pengukuran inflasi. Pertama, Consumer Price Index. Yang kedua, Producer Price Index. Yang ketiga, GNP deflator. Berikut deflasi. Deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Berikut sebab timbulnya inflasi. Pertama, menurunnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, naiknya jumlah barang di pasar. Yang ketiga, permintaan barang menurun. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi strategis. Yang kedua, deflasi sirkulasi. Cara mengatasi deflasi. Yang pertama, menurunkan tingkat suku bunga. Yang kedua, menerapkan kebijakan moneter. Yang ketiga, menerapkan kebijakan fiskal. Yang keempat, menerapkan kebijakan non-moneter. Berikut DCR analysis. Benefit cost ratio adalah perbandingan nilai ekivalen semua manfaat terhadap nilai ekivalen semua nilai. Berikut analisis sensitivitas. Sensitivity analysis merupakan suatu pengujian dari suatu keputusan, misalnya keputusan investasi, untuk mencari beberapa besar ketidaktepatan penggunaan suatu asumsi yang dapat ditoleransi tanpa mengakibatkan tidak berlakunya keputusan tersebut. Sensitivity analysis tujuannya adalah untuk melihat apa yang terjadi dengan hasil analisis proyek. Jika ada suatu kesalahan atau perubahan dalam dasar hitungan daya atau benefit. Dengan demikian, tujuan utama daripada analisa sensitivitas adalah pertama, untuk memperbaiki cara pelaksanaan proyek yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, untuk memperbaiki desain dari proyek sehingga dapat meningkatkan NPV. Yang ketiga, untuk mengurangi rasio kerugian dan menunjukkan beberapa tindakan pencegahan yang harus diambil. Berikut cara melakukan analisis sensitivitas. Kita memilih jumlah nilai yang dengan nilai tersebut kita melakukan perubahan terhadap masalah yang dianggap penting pada analisis proyek dan kemudian menentukan perubahan tersebut terhadap daya tarik proyek.